Tadi kalau nggak apa sih itu tadi kalimatnya pas itu? Moga bapak ibu merestui. Ya semoga direstuin sama bapak ibunya Oh iya gitu. iya. Enggak pas itu agak gimana pas itu emang. Moga. Kan lagu Jawa, Oma. Iya. Oke. Oke. Baik untuk sekarang ini sebelum kita bacakan judul. Lo ngomong dulu deh, gue minum. Iya. Kita punya berita update ya. Berita update Olimpiade 2020 di Tokyo ya. Kebetulan bukan kita yang akan membawakan. Tunggu nyokap lagi minum dulu. Bentar. Dia minum. Dah. Ya minum dulu deh. Oke, ready? Jadi pulang dari situ buat naruh cupang gitu semua. Gitu. Yuk, dan langsung saja kita panggil ini dia. Kebetulan karena Olimpiade ini kan di Tokyo ya. Oh, jadi harus pembawa acaranya dari Jepang, Dari Ma. Jepang, iya. Kita panggil langsung ini dia, pembaca berita dari Jepang. Nih lo kalau kayak gini demen ya, men? Iya. Seneng ya? Seneng. Ya kan? Silakan nih. Silakan nih. Sorry. Kok si Wendy pakai kostum gila enggak? Hei! Sorry Lang. Nggak mau kurusin badan, sampai gede banget begitu. Oh iya, bener. Sombong. Udah kurusan sombong. Sombong. Gua akan kurusin kalau lo kasih gua duit 500 juta. Oh iya. Yuk. Apa sih? Oke, silakan baca berita. Ih, montok banget nih orang. Kaget. Orang Jepang juga boleh kaget. Iya. Arigatou gozaimasu. Kok desairu metsure. Kurzu. Toritonemeiru tsudageru. Gondere. Kenta-san da gondere gondere de. Pedutsu kana kiri kana kiri kana kiri kanan kiri kanan kiri. Putar-putar jari. Kanan kiri. kanan kiri. Baca berita. Berita pertama Berita pertama nih. datang dari Mudari Olimpiade. Mudari anak pamulang itu. Itu Mudori lain. Medali Olimpiade Tokyo dari daur ulang ponsel. Orang mah Sunda. Urang. Daur ulang ponsel dan laptop bekas. Laptopnya beli di Bekasi. Bukan. Bekas. Bekas. Sekundo. Oh, sekun. Ah. Dari barang-barang second. Yes. Ambassador. Beli di Ambasador. Ya. Oh iya. Ada second. Iya. Second. Siapa nih, Mak, yang di Ambasador namanya, Mak, yang suka kita beli handphone, Mak? Vincent. Vincent. Ini hujan nih, gimana nih? Biarin emang masuk. Oh iya udah ya. Ya udah ya. Oh, Coba. kita lihat tayangannya. Hai. Hoi. Tahu nggak Manis, medali Olimpiade 2020 di Tokyo ternyata hasil daur ulang loh. Medali-medali didaur ulang dari sampah elektronik seperti ponsel dan laptop bekas. Pengumpulan elektronik bekas ini ternyata sudah dilakukan warga Jepang sejak tahun 2017. Inovasi ini termasuk dalam slogan Olimpiade Tokyo 2020 Manis, yaitu Be Better Together for the Planet and the People. Jadi semua ala elektronik dikumpul. Hei. Itu orang Cina. Ini Jepang. Jepang. Ya. Jadi itu handphone sama laptop tahun berapa aja yang bisa dibuang? Hai.
silakan. Aduh. Itu dari Handphone bekas. bekas. Handphone bekas diambil emas, diambil apa namanya? Mbak. Bukan itu. Mas mbak beda. Diambil emasnya. Biasanya alat elektronik ada komponen dari emas, ada dari perak dan dari perunggunya. Dikumpulin. Akhirnya dibuat ulang jadi medali, Nek. Ya, mungkin ini buat teman-teman yang ada di Senen yang bisa bikin medali sama bikin piala mungkin bisa mengikuti jejak ini. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau di bikin sini, medali sama piala kan di Senen. kalau di sini, kalau handphone rusak, Baik. selama belum kelindes truk masih bisa Masih dipakai. bisa dipakai. Masih bisa dibenerin. Betul. Tapi Olimpiade beda. Kita lanjut ke Lanjut. Ya, berita berikutnya ya. Hai. Tempat tidur para atlet Olimpiade Tokyo 2020 20. terbuat dari karton daur ulang. Lu orang mana? Mana itu? Daur ulang. Kardus, dari kardus. Dari kardus. Ya. Jadi bawahnya kardus, atasnya baru. Betul. Oh. Karena itu ada lagunya. Apa? Lelaki kardus, lelaki karpet. Itu lagu dulu. Lagu dulu. Ya. Jadi kardus disusun, terus baru dikasih kasur. Itu kuat. Kuat. Oh. Karena tidurnya di bawah kan di ubin. Oh, jangan. Di atas. Di atas. Di atas. Di atasnya. Ada tayangannya nggak? Coba. Ada. Mana? Di Olimpiade 2020 di Tokyo nggak cuma medali yang ternyata terbuat dari bahan daur ulang. Ada yang unik lagi nih manis. Tempat tidur para atlet di Olimpiade 2020 di Tokyo ternyata terbuat dari daur ulang kardus. Wah, kok bisa sih manis? Apa nggak takut roboh tuh? Tentu tidak manis, karena tempat tidur ini terbuat dari bahan kardus yang tebal. Meski terbuat dari kardus, tempat tidur ini bisa menahan beban hingga 200 kilo loh manis. Setelah Olimpiade berakhir, ternyata tempat tidur yang terbuat dari kardus ini akan didaur ulang menjadi kertas manis. Wow, keren banget! Jadi daripada buang-buang duit, Betul. beli tempat tidur kayu gitu kali ya. Iya. Nanti habis itu naruhnya lagi bingung. Jadi Igun bisa berangkat ke Tokyo karena menampung 200 kilo. Jadi kalau Igun tidur aman. Paling begini. Kuk begitu. Kardus tengahnya. Pas bangun tidur udah ketekuk aja gitu. Betul. Ya. Makanya saya tidak bisa tidur di situ. Iya, karena badannya terlalu besar. Betul. Betul. Oke. Boleh kita lanjut? Lanjut. Berita berikutnya. Atlet Anggali. Akturet apaan sih saya? Atlet. Apa sih? Atlet. Oh, atlet. Atlet. Aturet. Kalau Jepang Setahu gua kalau aturet orang mau parkir. Atret. mundur. Kalau di Jepang L dibaca R. Betul. R dibaca M. Enggak. Saya tanya. Dari baca M. R dibaca L. Atlet Anggar Argentina dilamar oleh pelatihnya usai pertandingan. Jadi ada kisah-kisah percintaan. So Hai. sweet. So sweet. Ini Mana coba. tayangannya? Coba lihat dong. Gak cuma momen menegangkan selama pertandingan yang ada di Olimpiade 2020 di Tokyo. Ternyata ada momen manis dan romantis juga nih manis. Momen manis itu terjadi saat atlet anggar putri Argentina Belén Pérez Mouris dilamar oleh sang kekasih sekaligus pelatihnya Lucas Saucedo. Aksi sang pelatih ini jelas menjadi pelipur lara Maria. Pasalnya Maria dilamar saat menerima kekalahan di pertandingannya melawan atlet Hungaria. So sweet banget gak sih manis? Tuh. Jadi Kalau gitu gimana kalau gue cari atlet aja gue jadi pelatihnya? Kira-kira cabang olahraga apa? Nggak enak dibilang kayak mau ada apa gitu di hidung lo, coba lo lihat deh. Oma, Legma deh. Apa sih? Ada apa bukan sih? bulu hidungnya itu. Iya bulu hidung lo keluar satu, gila. Bulu hidungnya. Ada uban. Mana sih? Bisa nanti aja nggak? Ini ditonton se-Indonesia.
Indonesia. Udah ya, sorry. Ya maksudnya gue kan Jadi- perhatian. Dia yang ngomongin nanti. Ya. Ih ganggu ya Oma ya, gue tarik Oke, deh. sepertinya saya sama Ruben tidak bisa ganggu. Kalau mau lamaran, silakan. Kok lamaran sih? Jangan marah berbeda. Tadi saya tanya, kamu kalau misalnya mau jadi pelatih, olahraga apa? Catur. Kok catur? Aku jago banget main catur. Emang iya? Iya. Coba aku tanya kalau kamu jago main catur. Ntar dulu, ayo bantuin gue. Katanya jago. Kalau jago main catur, kuda itu geraknya apa? Gimana? Kuda L. Betul. Kalau emang jago, Gantian, terus ini. ayo. Kalau jago main catur, peluncur geraknya gimana? Ya, Gimana sih? ya nggak ada begitu. Oh, lurus. Lurus. Oh, Salah dia tadi. Salah. Emang gimana? Miring dong peluncur. Oh iya benar. Miring nggak boleh lurus. Emang peluncur miring? Miring. Jadi kalau ibarat kata kalau manusia jalannya gini. Nah, berarti lu peluncur ya, Mas? Apa? Lu peluncur ya, Mas? Si Dimas dikatain Dim. Gila. Bukan. Katain kamu. Oh gue ya? Katain kamu. Oh iya terus? Ada lagi. Enggak? Grecia, Diam. Rory, dan Afriani Rahayu mendapatkan banyak hadiah usai memenangkan medali emas ganda putri di ajang Olimpiade 2020 di Tokyo. Lu baru belajar ngomong lu. Iya benar. Mana coba lihat Ini yuk. dia. Nih, uang tunai 5 miliar dari Yeay. Kementerian Pemuda Olahraga. Uang 500 juta dari Gilang. Wah, Gilang. Thank you. Bukan saya. Ini Gilang Juragan 99. Wah, Ada banyak. rumah dari Real Estate Indonesia, tanah dari Wakil Wali Kota Tomohon. Untuk Grecia, tanah dari Bupati, terus ada pemberian gerai bakso, Wah, ada banyak gratis banget, banyak perawatan banget. kecantikan, ada aduh banyak banget tuh. Gratis makan selama 3 tahun. Ah, Gue bisa Wen, gue kirimin tabeniat tiap hari ke rumah dia gue bisa. Kasih. Gue nggak tahu nih ada gini. ada Kak. Ada ya? Itu sumbangan. Semua tuh ada gratis handphone, ada 100 juta. Aduh, Banyak banget. Banyak sekali. tuh. Gratis makan Itu- seumur hidup di rumah masing-masing tuh tadi. Bukan, di restoran. Itu Berarti bentuk kekaguman kita Ya. sama semua para atlet Bentuk ya. apresiasi ya. Apresiasi, keren, kita bangga sama kalian. Oke. Baik. Terima kasih. Dari Sudaru memberi. Hari Gato. Oke, udah sekarang udah. Ganti baju dulu. Iya. Judul hari ini. ganti dulunya. Baca dulu baju dulu. Baca judul dulu. Yuk, judul hari ini judulnya. Judulnya adalah. Kaki lu kelebaran. Judul hari ini judulnya adalah. Jadi pemenang emas susah kelas. Butuh usaha usaha yang yang keras, keras banget. banget. Untuk sebelumnya kita mengucapkan juga untuk Parti cepat sembuh ya Nurdin. Mudah-mudahan pokoknya cepat sembuh. Siapa sakit? Parti. Hari ini dia PCR lagi ya Parti ya. Semangat ya Parti. Oke. Hah? Oh, iya sorry. Kita kedatangan salah satu atlet. Nah, ini kita kedatangan salah satu atlet badminton yang dulu sempat bertanding di Olimpiade London 2012 ya. Kita panggil langsung, ini dia Meiliana Jauhari. Kobarkan semangatmu kan ku bela sampai habis nafasku, jangan pernah menyerah. Sudah terlalu lama kita terlelap bangkit dan raih semua mimpi. Yes. Oke. Nah, Mbak Mei ini kalau ngomongin tentang kemarin ini kan Indonesia kita lagi seneng banget ya. Apalagi di tengah pandemi tiba-tiba kita dapat hadiah dari para atlet yang begitu luar biasa untuk Indonesia. Tapi kalau Mbak sendiri melihat keberhasilan ganda putri kemarin gimana Mbak? Keberhasilan ganda putri kemarin itu sangat luar biasa, perjuangan yang memang mungkin dulu saya sebagai atlet ganda putri memang inilah yang ditunggu-tunggu. Iya. Dan ini sekarang sudah
tercapai lewat Gracia dan Apriani. Karena kan biasanya yang itu Mas jadi single dulu ya. Hampir kalau kita di Indonesia hampir semua sektor sudah Sudah mendapatkan emas kecuali ganda putri, dan ini yang pertama. Pecah deh ya. Ya. Keren. Oke, kan seberapa ketat sih Mbak situasi dalam Olimpiade? Untuk pengalaman saya situasi dalam Olimpiade tanpa adanya pandemi aja kita sudah lumayan ketat dari segala segi, mulai dari 4 tahun persiapan untuk menuju Olimpiade pun. Persiapannya 4 tahun ya Mbak? Persiapan maksudnya dalam artian itu pertandingan yang untuk jadi nominate masuk untuk Olimpiade. Oh, jadi di sini tuh dinominate lagi, Iya, diseleksi lagi siapa yang bisa berangkat. Karena kalau kita di khususnya di bulu tangkis, kalau di cabang lain saya kurang ngerti ya. Khususnya di ganda itu ranking 1 sampai dengan 8 besar dunia itu baru bisa main Olimpiade. Wow. Oke, nah Mbak Mei ini dulu mengikuti Olimpiade tahun 2012, bulu tangkis ganda putri ya. Ya. Aku punya tayangannya, coba kita lihat tayangannya yuk. Ini dia. Oke, nah Mbak ini waktu kemarin ganda putri yang Mbak Mei 2012 ya, Ya. negara mana yang menang? Cina. 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 Kayak lawan terberat tuh Cina, terus kemarin Malaysia juga jago ya tahun ini ya? Sebenarnya sih semua lawan nggak ada yang bisa dianggap berat atau enteng, tergantung kita persiapannya. Iya. Kembali lagi ke kita kesiapan diri kita Ketenangan sendiri. juga gitu ya. Semua. Nervousnya juga loh. Tapi gini, tahun ini menjadi juga hadiah untuk ganda putri khususnya karena semuanya rata-rata sudah megang emas ya. Iya. Bahkan untuk ganda putri perak pun belum nggak ada ya. Iya, untuk sejarah ganda putri kemarin makanya pas Grace Apri masuk semifinal itu aja sudah histori Sejarah, ya? sejarah terbentuk. Wow. Apalagi dengan ini dapat medali emas, benar-benar ya. Oke, kalau yang Indonesia paling sering kalau untuk singlenya Ya. emas ya. Tapi kalau ganda putri ini kan baru tahun ini nih. Jadi sebelumnya bahkan langsung di emas atau Sebelum-sebelumnya kita hanya paling bagus itu pencapaian sampai perempat final 8 besar. Karena sistemnya kan memang kalau dilihat mungkin ada yang mengikuti sistem kemarin, kan dia setengah kompetisi dulu, setelah juara grup baru di pertandingan perempat final. Perempat final itu sudah sistemnya sistem gugur. Tapi sebelum masuk ke Olimpiade, pasangan mereka berdua ini di tanah air sendiri sudah diperhitungkan belum? Sudah. Kemarin kan di Januari pun di awal tahun setelah setahun lebih ada pandemi ini kan Grace Apri sudah bisa juara untuk pertama kali di Super 1000. Kita kalau di badminton Super 1000 itu kalau series dia paling tinggi. Paling tinggi. Selain yang memang ada title seperti All England, World Ya. Championship dan lain-lain ya. Tapi bisa dibayangin ya. Latihan dan menjaga stamina banget, Ya. apalagi di situasi yang seperti ini ya. Betul. Oke, nah dalam bulu tangkis teknik apa sih Mbak yang paling sulit? Kalau buat kita semua teknik sih sebenarnya sulit, cuman mungkin kembali lagi kalau dari Kak Ruben misalnya apa kira-kira yang paling sulit gitu. Smash. Smash. Nggak kalau terima smash, aku masih gitu. Aku nggak bisa terima smash. Kalau aku smash, aku lebih smash, dia lebih cherry bell ya lu. Iya, ya? cherry bell. Kita lebih ke situ. Oke, nah sekarang kita akan tantang Mbak Meliana untuk ajarin host untuk service dan smash. Oke. Ya, ada. Mbak, ini raket pernah menang lomba RW belakang, Mbak. Iya. Jadi ini bukan sembarangan raket. Betul. Wendy, panggil nggak ya? Nanti, ini malu dulu. Iya. Mbak, ajarin dong, Mbak. Boleh. Mbak Oke. dulu ya. Saya yang smash dulu nih. Saya jadi smash, baru kenal udah di smash. Oh. Oh. Seru ya? Buat yang ada di rumah nonton aja ya, gue main bulu tangkis. Mbak, jangan kedepanan dong, Mbak. Oke. Ayo. 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 Ayo.
Melotot mulu. Hah? Udah sekarang gini, kita panggil siang hari ini ya. Kita kedatangan penantang Mbak Mei ini bersama pelatihnya. Pelatih dan pemain bulu tangkis yang memang sudah beberapa kali ini mas menggandrungi. Ya. Jadi lebih banyak mas-mas. Dia lebih banyak mendapatkan mas-mas menggandrungi ya. Kita panggil, ini dia. Pelatih dan siapa sih pemainnya? Ayo! Gilang. Hah? Sorry, kalau gue lihat adegan tadi, Wen. Kamu itu atlet badminton. Ini ngapain bawa gendang? Lah kok coach yang naruh di sini? Lah itu tas kamu. Ya tapi coach yang naruh. Saya mau bawa-bawa aja. Ya udah, yang itu apa? Ya raket lah. Nah, bagus. Namanya juga atlet. Karena kita akan segera bermain melawan Kok isinya buah-buahan sih? Sebelum bertanding harus makan buah. Betul. Supaya kenyang. Ketika kenyang tinggal tidur. Bertanding. Ayo bertanding. Raket nyamuk. Oh, raket nyamuk. Kurang main. Apa bantuin kek? Oke. Oke, Mbak Mei. Dia marah-marah. Silakan Mbak Mei. Ini pelatihnya. Kalau pelatih bulu tangkis panggil apa, coach? Coach kadang kita kalau nggak manggil pelatih biasa. Oke. Silakan coach. Are you ready? Are you ready? Sama-sama. Semua ready, sebenarnya. Indonesia! Indonesia! Minta. Out, 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 out. Licin, licin, lapangan licin. Lapangan licin. Oke. 1-0. Go, go. Why? Why? Nggak ada ronde. Enggak dong. 2-0. Wah, wah, wah. No, it's in. Belum ada yang nyuruh. Nanti dong. Service order. Service over. Service over. Indonesia. Hei, kamu bertanding. Kamu ikut. Jangan. Labak bulus. Ini terakhir nih ceritanya lo kemenangan nih. Ya. Hei. Cicin. Cicin, bersihin. Iya. Iya. Dah. Go. Ini kemenangan nih, Wen. Mohon maaf, untuk kali ini hadiahnya bukan 5 miliar, 5 tahun kurungan penjara. Oke, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Brownies, obrolan manis. Yeay.